Kitab Injil merupakan salah satu kitab suci yang dipercaya umat Islam. Namun menurut umat Islam, saat ini kitab Injil yang benar-benar asli sudah tidak ada lagi di bumi. Sebab, kitab Injil yang beredar saat ini sudah banyak diubah isinya sehingga hilang keasliannya. Dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci kepada para nabinya. Di antaranya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, lalu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, lalu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Bahkan sampai sekarang, kitab Al-Quran masih terus terjaga keasliannya dan telah berhasil dihafal oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam mempercayai bahwa Nabi Isa adalah sosok Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi umat Kristen, Yesus atau Isa Al-Masih dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dua keyakinan ini memang saling bertolak belakang. Hingga, ada banyak ilmuwan yang membongkar siapakah Yesus yang dituhankan kaum Kristen. Lantas, apa sebenarnya yang dijelaskan kitab Injil tentang Yesus atau Isa Al-Masih, dan bagaimanakah para ilmuwan membuktikan kandungan isi kitab Injil yang asli? Mari simak penjelasan ini sampai selesai. Dalam keyakinan agama Kristen, Yesus disebut dengan Yesus Kristus. Sedangkan Kristen Arab, mereka menyebutnya dengan nama Yesus Al-Masih. Ada sebuah peninggalan kuno yang menurut ilmuwan berumur 2000 tahun. Peninggalan ini dipercaya menunjukkan potret awal keberadaan Nabi Isa, di mana ia adalah tokoh agama yang dipercaya oleh berbagai agama mulai dari Islam, Kristen dan Yahudi. Pada tahun 2008, ditemukan sebuah halaman logam yang berbentuk layaknya buku yang disatukan oleh ring binder. Benda ini ditemukan di Yordania pada tahun 2008 lalu dan hingga saat ini telah diteliti oleh banyak para ilmuwan. Dari hasil analisa dan interpretasi dari kata dan simbol yang ada di buku logam tersebut, ditemukanlah fakta bahwa tablet ini muncul di era dakwah Nabi Isa alaihissalam. Menurut para ilmuwan, Nabi Isa dahulu menjadi seorang yang memulihkan tradisi keagamaan yang hidup sejak ribuan tahun sebelum masa ia hidup, yaitu di era Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, para ilmuwan juga mengungkapkan bahwa Nabi Isa dipercaya pernah beribadah di kuil Nabi Sulaiman di mana dia berkomunikasi dengan Tuhan. Lempengan buku logam ini juga dipercaya ditulis di era berbagai kisah tentang rentenir yang ditulis di Injil. Sebenarnya, buku logam ini dimiliki pertama kali oleh Hasan Saeda, yaitu seorang Badui Israel yang menyatakan bahwa benda tersebut adalah pemberian kakeknya yang akhirnya dia temukan lagi setelah terkena banjir. Artefak ini ditemukan di bagian terpencil Yordania, tepatnya di tempat yang sama saat para pengungsi Nasrani melarikan diri setelah jatuhnya kota Yerusalem di tahun 70 Masehi. Keabsahan penemuan ilmiah ini berusaha diangkat ke masyarakat oleh David Elkington dan Jennifer Elkington sejak tahun 2009 lalu. Namun, hal semacam ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh beberapa komunitas Nasrani dan melabelinya sebagai kitab palsu. Setelah menerima penolakan dari berbagai gereja, ternyata uji coba dilakukan dengan lebih mendalam oleh Profesor Roger Webb dan Profesor Chris Janes dari University of Surrey Nodus Laboratory di Ion Beam Center. Setelah serangkaian analisa, kedua profesor tersebut mengkonfirmasi bahwa peninggalan sejarah tersebut cocok dengan sampel komparatif dari peninggalan zaman Romawi kuno yang ditemukan di situs penggalian Romawi di Dorset, Inggris. Mereka menyatakan bahwa naskah kuno yang mereka uji tersebut tidak mengandung atau menunjukkan aktivitas radioaktif yang berasal dari polonium, yang biasa muncul di berbagai temuan arkeologi modern. Maka hal ini menunjukkan bahwa peninggalan ini sudah dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa artefak ini berusia lebih dari 2000 tahun. Setelah penemuan kitab Injil yang berusia ribuan tahun itu, para ilmuwan mengklaim bahwa kitab itu adalah kitab Injil yang asli. Sedangkan dalam versi Injil Barnabas, para peneliti Turki mengklaim berhasil menerjemahkan naskah Injil Barnabas yang berusia 1500 tahun. Kitab suci ini kabarnya berisi cerita Yesus tidak pernah mati di tiang salib. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki Ertuğrul Günay menyatakan bahwa Injil itu memuat cerita yang sangat berbeda dari iman Kristen pada umumnya, di mana Yesus disebut dalam kitab itu sebagai manusia biasa. Kitab berbahasa Aramaik ini juga menyatakan bahwa Yesus mengaku dirinya serupa dengan manusia pada umumnya. Yesus berkata dalam kitab itu, "Aku seperti manusia lain, dilahirkan dari seorang wanita, dan bakal menghadapi pengadilan Tuhan." Demikian bunyi salah satu ayat yang dimuat di situs Yesus. Situs Kristen asal Amerika Serikat itu juga menyebut, salah satu ayat khusus menjelaskan bahwa Yudas Iskariot atau murid Yesus adalah orang yang mati di tiang salib.
Dua temuan ini dianggap menggoyahkan fondasi iman agama Nasrani. Injil Barnabas ini dahulu ditemukan tidak sengaja saat polisi menggeledah gudang ilegal. Naskah ini diperkirakan berharga hingga 22 juta Amerika Serikat. Setelah rampung dikonservasi dan diterjemahkan, pemerintah Turki lantas memamerkan kitab ini di Museum Etnografi di ibu kota Ankara. Mengetahui penemuan itu, pemerintah Vatikan lantas meminta izin pada Turki untuk memeriksa naskah itu. Langkah takhta suci ini membuat beberapa pengamat meyakini kitab itu adalah asli. Santo Barnabas adalah pendiri gereja Cipriot, yaitu sekte paling awal dalam agama Kristen. Dia termasuk dalam 12 rasul sepeninggal Yesus. Kitabnya merupakan pelengkap Injil Perjanjian Baru yang ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun, banyak pihak dari umat Kristen yang meragukan keaslian naskah milik Turki itu. Salah satunya adalah Pastor Ihsan Özbek. Pemuka agama Kristen di Ankara ini menilai bahwa Injil yang dimiliki pemerintah Turki mungkin sudah ditulis ulang. Wallahu a'lamu bishawab.